Hari ini kita akan ngomongin yang namanya prosedur. Prosedur, bahasa Inggrisnya procedure. Nah, kamu sudah kenal yang seperti ini. Ya. Jadi ketika saya klik print, ketik print, ya jadi ini nih sebenarnya adalah sebuah prosedur. Sebenarnya adalah sebuah prosedur bawaan Python. Artinya apa? Ya, di belakang layar print ini tentu ada coding yang lebih panjang lagi. Ya, di belakang layar kan gitu ya. Dia bisa menampilkan tulisan apapun. Jadi sebenarnya codingnya ada banyak di belakang layar kan gitu. Codingnya ada banyak di belakang layar. Kita tinggal panggil ini aja. Jadi kita tinggal panggil, tinggal summon, tinggal kuchiyose no jutsu. Iya. Nah, jadi dia bisa ngeprint apapun, literally apapun ya. Apapun. Iya. Jadi bisa ngeprint ya, literally apapun. Ya, ya harus dikit-dikit ya. 2023 naik Vespa Matic. Iya. Kayak nanti yang temenan sama saya di WA, tunggu aja postingan dijual Honda Beat tuh saya. Dijual Honda Beat. Ya, pakai DP kredit Vespa Matic. Ya. Resolusi 2023 ya. Naik Vespa Matic bawa iPhone boba. Maksudnya iPhone sama boba. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa bikin yang kayak gini? Nah, itu pertanyaannya. Kalau saya mau bikin sendiri, ya, bikin sendiri, contoh, saya mau bikin gini, ngamuk gitu ya. Tapi kalau dijalanin, ngamuk ini jalan, dan dia melakukan sesuatu. Ya, saya mau bikin mandiri. Ini print ini oke, bawaan Python ya, jadi dia tersedia di belakang layar codingnya. Nah, saya mau bikin sendiri, ngamuk. Ya, nendang pintu. Ya, gitu misalnya. Iya, ngamuk nendang pintu dapat Vespa Matic. Kita bisa bikin sendiri. Caranya gini. Dev ngamuk. Pakai kurung apa sih? Dev ngamuk. Pakai kurung apa dia? Oh, tit 2. Oh iya. Dulu kok ada ini ya? Print minta iPhone. Sip. Bentar ya, saya coba dulu. Lalu saya bikin kotak yang baru. Saya panggil ngamuk. Saya jalanin ngamuk. Oke, sebentar. Apa errornya nih? Name ngamuk is not defined. Oh, ini belum di-run. Oke, lalu saya jalanin. Nah, dah. Saya punya, kalau dipotong segitu aja, nah, saya punya prosedur ngamuk. Ya. Jadi print yang tadi, nah kayak gini kan makhluknya sama tuh. Ya, jadi kalau lihat bentuknya kan sama ya. Ya, sama-sama diakhiri dengan kurung buka tutup, kan gitu. Nah, print ini ada bentuk kayak gininya. Cuma di belakang layar. Disimpan oleh Google Colab. Kamu nggak lihat, kamu kasarnya tinggal pakai aja. Ya, kita bisa bikin sendiri. Ya, kita bisa bikin sendiri. Nah, ini namanya prosedur. Kita bisa bikin sendiri, namanya prosedur. Persis seperti bikin print ini. Ya, boleh coba dulu. Jangan ngamuk ya. Dev, Dev, cetak. Ayam. Jalanin. Saya panggil namanya cetak. Jadi keluarlah ayam. Bisa dipanggil berkali-kali ya. Cetak. Ayam. Kira-kira kayak gitu. Jadi prosedur ini adalah, kalau teorinya bisa dibaca di petunjuk praktikum. Dia diawali dengan def, berarti definition ya, definition. Dan ingat seperti biasa, dia ada tabnya, ada indentasi.
Yang berarti kalau rata di sini dia bukan prosedur. Ini prosedur. Ini bukan prosedur. Saya jalanin ulang. Saya panggil cetaknya. Oh, yang keprint yang bawah ya. Tapi kalau saya panggil di sini, ini prosedur, ini bukan prosedur. Jadi dia tidak yang jalan cuma ininya aja. Dia harus dipanggil di sini. Nah kan, gampang kan ya? Gampang. Apalagi bagi Johan. Bapak ngomongnya bahasa Inggris juga saya ngerti, Pak. Woi, gitu sekarang. Jijik banget tuh. Jijik. Segini dulu, ada yang ditanyakan? Sebelum kita melangkah jauh banget. Jadi prosedur ini kalau teorinya ya bagian dari program yang yang punya statement yang memiliki nama. Ya, jadi tujuannya adalah memecah-mecah program, kemudahan untuk mencari kesalahan. Ya, bisa dipanggil berkali-kali ya. Jadi meminimalkan penulisan perintah yang sama. Ya. Meminimalkan penulisan perintah yang sama. Kalau tidak ada, saya lanjut. Ya, ini adalah prosedur tanpa parameter. Ya, prosedur tanpa parameter. Berikutnya ada prosedur dengan parameter. Def. Ya, tanpa parameter artinya kurungnya kosong. Kurungnya nggak isi apa-apa. Itu tanpa parameter. Artinya ya dia hanya menjalankan yang di bawahnya aja. Jadi tidak bergantung pada apapun ya. Jadi tanpa pengaruh apa-apa. Jadi sudah pasti ini yang dijalanin. Kalau dengan parameter, dia dalam kurung ada isinya. Ya, dia dalam kurung ada isinya. Nah, tulisan yang di bawah itu tergantung isi yang ada di sini. Isinya datangnya dari mana? Dari pemanggilannya. Jadi kalau tadi manggilnya gini aja, mana dia? Nah, ini pemanggilan tanpa parameter dengan parameter. Jadi kalau tanpa parameter, pemanggilannya seperti ini, kosongan aja, dia akan mencetak yang ini. Kalau dengan parameter, pemanggilannya perlu satu argumen. Tergantung berapa yang ada di sini. Ya. Jadi kalau dia mintanya ini namanya argumen. Ya, jadi dia mintanya satu, oke, kita kirim satu. Berarti yang dicetak adalah ini. Ya, jadi ceritanya yang di dalam ini akan naik dulu ke atas, yang di dalam ini akan naik dulu ke sini, untuk berikutnya dicetak. Jadi ada lemparnya dulu. Ya, ada yang dilempar dulu ke atas. Kalau yang ini nggak ada yang dilempar, ini ada yang dilempar. Dilempar dulu ke atas, baru dicetak. Alurnya kayak gitu ya. Ini dilempar dulu ke atas, baru dicetak. Ya, ini prosedur tanpa parameter dan dengan parameter. Nah, ini saya pangkas lagi. Oh, nggak bisa. Ya, ini prosedur. Jadi kalau tanpa parameter, kurungnya kosongan, ya, yang di bawah tidak terpengaruh apapun. Jadi udah pasti ini yang dieksekusi. Kalau dengan parameter, yang di bawah bisa mengambil dari pemanggilannya. Jadi kita mau nyetak apa, bikin di sini, ya nanti dia akan dilempar ke sini, baru di print. Jadi ada alur seperti itu. Ya, jadi bisa dibayangkan ini sebuah ember yang menampung. Ya, ember yang nampung. Apa yang di print? Oh, yang di print isi embernya. Ya, isi embernya datangnya dari mana? Dari sini. Jadi prosedurnya dipanggil, lalu diisi dengan isi embernya. Kita punya dua program yang berbeda sekarang ya. Jadi anggaplah ini program yang di belakang layar. Ya. Sebenarnya yang di layarmu ini doang. Jadi kayak gini. Nah gitu. Ya. Jadi kita sedang memanggil cetak dan cetak lagi. Bedanya cetak itu tanpa parameter, cetak lagi ini dengan parameter, ada isiannya. Ya, bedanya itu.
Di belakang layar kayak gimana? Cetak itu seperti ini. Jadi dia tanpa parameter, kurungnya tidak isi apa-apa. Yang ditampilkan adalah yang di bawah ini, yang dilakukan. Kalau dengan parameter, belakang layarnya seperti apa? Belakang layarnya seperti ini. Oh, ditampung dulu, habis ditampung langsung dicetak. Ya, jadi kita punya dua, depan dan belakang ya. Jadi yang ini depannya, yang ini belakangnya. Parameternya nggak harus satu, parameternya bisa banyak. Yang berarti ya di sini lihat dulu dia minta berapa, kamu juga harus ngirimnya segitu. Ya, ibaratnya ini embernya, ini apa ya bilangnya, pistolnya yang mau nembak ke situ. Ini yang akan menampung ada 2 ember. Oh di sini juga ada 2 yang harus saya siapkan. Ya, kalau embernya ada 2, tapi yang dikirim 1, ngapain? Kejengit aja nih. No. Hi gitu dia. Hi, bodoh deh nih gitu ya. Bodoh dia. Jadi bikin lagi 1. Ini teks 2. Nah, baru mau dia. Nah, gitu. Jadi di atas ada 2 ember, di bawah juga ada 2 umpan yang siap dilempar. 1 masuk ke sini, 1 masuk ke sini. Ya, kalau printnya baru bebas. Ya. Walaupun yang masuk 2, tapi kalau kita mau print 1 aja bisa. Ini ya. Nah, printnya bebas. Tapi komunikasi di parameter itu harus dipenuhi. Ya, jadi kalau di sini minta 2 ember, di sini juga isiannya 2. Ngeprintnya bebas. Ya, ngeprintnya bebas, boleh 1 aja. Yang nggak boleh, embernya ada 2, yang ngelempar 1, maka dia akan kejengit. Ya, dia harus dibikinkan lagi 1. Kalau ngeprintnya bebas, ngeprintnya sesuai kebutuhan. Ya. Jelas ya? Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan kira-kira? Bisa dipahami? Pak, Oh, ya. kalau bednya 1, yang cetak laginya 2 bisa nggak? Cetak laginya 2, maksudnya di sini? Ya. Bisa, boleh dipanggil berkali-kali. Atas saya cetak lagi dengan tulisan ini, bawahnya saya tulisannya beda. Tulisannya beda. Saya panggil lagi. Yang keluar apa? Tulisannya ini, karena yang di print cuma 1. Jadi yang keluar tulisannya aja. Ya, ini saya komentar biar nggak bingung ya. Jadi kita bahas yang ini. Jadi dia bisa dipanggil berulang-ulang dengan peluru yang berbeda. Jadi anggaplah ini peluru, ini embernya. Ya, jadi ini menerima input, inputnya bisa berulang-ulang berbeda-beda. Ya, ini saya tampilin yang lengkap. Jadi ini seperti rancangan ya, ini seperti cetak biru. Seperti rumus yang kita bikin sendiri. Cetak lagi dipanggil dengan parameter 1, parameter 2, apa yang dilakukan. Ya. Lalu saya memanggil cetak lagi dengan umpan-umpan yang berbeda. Dia bisa berulang berkali-kali dengan apapun ya, sesuai keperluan. Sesuai keperluan. Ya, ini prosedur. Jadi bikin sekali, nyetaknya berkali-kali. Manggilnya bisa berkali-kali. Diatur rumus, kayak rumus ya. Jadi tujuannya menghemat program. Jadi kalau ada sesuatu yang dilakukan berulang-ulang, bisa bikinkan prosedurnya. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Aman ya? Aman. Pertemuan ke-12 ya. Berarti 3 minggu lagi. Untuk tiket seperti Johan. Bisa lah. Padahal cuma 2 jam ya.
Cuma 2 jam. Johan bisa nambah lagi 3. Kapok dengar tutor bahasa Inggris ya? Pusing dah. Ya itu apa ya? Spoiler kalau kuliah di luar negeri gitu kayak gitu dah ya. Dosennya kayak gitu ya. OTW. Johan sudah kuliah 2 jam di luar negeri. Pasti bisa. Ya. Berikutnya kalau tidak ada, kita coba dengan angka. Def, luas, persegi. Oke. Apa rumus luas persegi? Oh, masa banyak kali lebar? Kali sisi. Nah, nangis guru matematikamu. Kalau guru matematikamu ada di sini, saya yakin dia nangis ya. Nangis tapi bawa penggaris kayu di tangannya. Oke. Sisinya berarti sama kan ya? Sama. Sehingga dia butuh berapa parameter? Sama sisinya. Sehingga dia butuh berapa parameter? 1 aja kan? 1. Ya udah. Dia perlu sisi. Ya, dia perlu sisi. Saya bikinnya paralel ya. Berarti saya perlu bikin sisi sama dengan integer input ya. Berapa panjang sisi? Kok ini? Tiga. Oke, ya. Jadi saya bikin inputnya dulu, berikutnya apa? Saya lempar ke atas kan? Luas persegi, sisi. Nah, udah jadi, saya udah panggil dia. Ya, saya sudah punya prosedurnya, saya sudah punya input dan punya prosedurnya. Berikutnya tinggal bikin perhitungannya di sini. Apa ngitungnya? Luas sama dengan sisi kali sisi. Biasain aja ya. Habis itu kalau sudah diapain? Dicetak. Print luas. Biar estetik dong. CM persegi. Kuadrat nggak bisa bikin sini ya. CM pangkat 2. Masa gitu? Ya gitu aja dah. Kita coba ya, kita coba. Muncul inputnya berapa panjang sisi? 3. Luas persegi is not defined. Oh, belum dipanggil ya. 3, 9. Ya, gitu doang. Ya, jadi kalau program kali-kalian dengan prosedur, ya, ini ditaruh di belakang layar, bisa dipanggil berkali-kali, tinggal panggil ini aja. Tinggal panggil yang ini. Ya, kamu bikinnya ini aja. Nah. Ya, jadi bikin inputnya, diinput ke variabel sisi, habis itu panggil luas persegi dengan sisi. Ya, jadi kalau yang sederhana, contoh paling simpel, dikalikan aja, prosedurnya seperti ini. Jadi kita fokus pada apa yang perlu dikirim aja. Ya, jadi kalau dia perlu setengah, perlu 3,14, jadi tulisnya di dalam rumusnya aja. Ya, apa yang diperlukan untuk menghitung luas segitiga? Perlunya alasan tinggi. Apa yang diperlukan untuk menghitung luas lingkaran? Perlunya jari-jari. 0,5, 3,14 ya tulis di dalam aja langsung. Ya, jadi bentuknya sama persis ya, maksudnya, nah kokoh banget bentuknya. Ya, compact ya, maksudnya elegan gitu ya, sama ya. Mau mengukur segitiga, mengukur lingkaran, jadi bentuk variabel, nulis rumus sama semua. Lalu pemanggilannya, ya bikinnya kayak gini, jadi alas, yang input alas, tinggi, inputnya tinggi, panggil prosedurnya apa yang dikirim. Ya,
jari, input jari-jari, panggil prosedurnya apa yang dikirim. Ya, kayak gitu. Berikutnya kita bisa panggil dia, bisa juga seperti ini langsung ya. Jadi kita tidak pakai, kita nggak pakai yang inputan. Nah, dia juga akan ngitung yang di bawahnya. Ya, jadi tidak harus dengan yang ini. Ini kan biar input dari user. Ya, ini adalah input dari user. Ini input dari user. Perhitungan dengan input dari user. Ini tidak input dari user. Ya, jadi bisa juga langsung seperti ini. Jadi langsung aja diisi nilainya. Ingat, dia bisa dipanggil berkali-kali. Dia bisa dipanggil berkali-kali. Ya, dan pasti jalan. Jadi nulisnya sekali aja. Ya, dia juga bisa dipanggil berkali-kali.